pantas melukis Kejora. Emang kamu belum lihat berita dia yang ada di mana-mana? Itu karena dia difitnah. Robi, jangan Robi, jangan Robi, Robi. Yang ngejebak Adit sama Kejora itu adalah Ratih dan Widodo. Aku merasa aku tuh perlu untuk yakini kamu, Mas. Aku perlu kamu yakin bahwa Mbak Tias bisa jagain kamu ketika aku udah meninggal nanti. Kamu tuh ngomong apa sih? Aku cuma cinta sama kamu. Kamu tahu itu kan? Aku tahu, Mas. Aku tahu. Tapi aku merasa aku harus ngomong ini dari sekarang, Mas. Karena jujur aku merasa umur aku tuh udah gak akan lama lagi, Mas. Oh, jangan ngomong seperti itu. Kita akan ikhtiar. Untuk kesembuhan kamu kita ikhtiar. Aku udah gak mau yang lain. Aku cuma cinta sama kamu. Cuma ingin hidup sama kamu. Kita nggak usah bahas tentang Tias lagi. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Sini. Kita nggak usah bahas dia lah. Aku nggak mau. Siapa yang gak jaga kamu? Aku usah pikirin. Kamu yang jagain aku. Kamu sembuh kok, pasti sembuh. Ma, Mama makan dulu ya. Aku taruh di situ ya, Ma, makanannya. Aku mau minta maaf sama Mama. Karena aku hubungan Mama sama Raka jadi nggak baik. Tapi gimana pun juga aku ini istrinya Raka, Ma. Mama harus coba untuk terima aku masuk ke kehidupan Mama. Aku minta maaf ya, Ma. Mama jangan lupa makan ya. Kejora. Terima kasih. Sama-sama, Ma. Robi nggak jelas banget jadi orang. Datang-datang malah ngancam pernikahan gue sama Kejora. Urusan sama Adit aja belum selesai. Ini berkas yang kamu minta untuk meeting. Ini aku bawain teh jahe supaya kamu bisa lebih tenang dan gak kecapean. Makasih. Sikapku seharusnya lebih baik, Raka. Karena gimana pun juga, aku banyak utang budi sama Raka. Raka. Kejora. Aku lagi pengen sendiri dulu. Oh, ya udah.
Aku mau ke rumah ibu ya, aku mau jenguk ibu. Tadinya aku mau ngajakin kamu sih. Tapi kayaknya nggak perlu, aku bisa sendiri. Aku permisi dulu ya. Saya sudah lama tidak melukis. Tapi anehnya, saya ingin sekali melukis Kejora. Cantik sekali. Robby, ini apa-apaan sih? Ngapain kamu ngelukis Kejora? Kamu gak boleh ngelukis dia. Kamu mau apa? Kau mau merusak lukisan ini? Iya. Kalau kamu berani merusak lukisan ini, kamu tahu kan akibatnya apa? Kamu tuh gak pantas ngelukis Kejora. Emang kamu belum lihat berita dia yang ada di mana-mana? Itu karena dia difitnah. Kamu ngebelain dia? Ya. Dan jangan sampai saya dapatkan bukti-buktinya. Pelakunya hanya di antara kalian saja. Ingat, jangan sampai bukti-bukti itu saya dapatkan. Atau kalian celaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Papa gimana kabarnya, Pak? Baik. Ibu, Jora. Ya Allah, Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu kenapa nggak dirawat di rumah sakit aja, biar dipantau sama dokter? Kayaknya enggak deh. Ibu nggak betah di rumah sakit. Mendingan di rumah. Ibu bisa mesra-mesraan sama papa kamu. Kamu gimana kabarnya? Terus berita yang viral di medsos tuh gimana sih? Itu aku dijebak, Pak. Udah aku duga. Sama siapa tapi? Aku juga nggak tahu sama siapa. Tapi alhamdulillah Papa sama Ibu percaya sama aku. Raka juga percaya sih sama aku. Dan sekarang semua masalahnya udah dihandle sama aku dan sama Raka. Syukurlah. Semoga siapapun yang berbuat segera berurusan sama polisi. Iya. Amin. Kamu minum apa sayang? Biar papa yang bikin. Enggak Bu, nggak usah. Aku liat Ibu aja, aku udah seneng banget. Halo Alina. Papa hati-hati ya. Robby sekarang udah mulai ngancem-ngancem lagi. Ngancem apa dia? Dia tuh ngira kalau yang bikin berita viral soal Kejora itu antara aku, papa, atau mama. Dan dia bilang kalau dia sampai ada buktinya, dia akan bikin mama atau papa celaka. Alina, kalau gitu jangan sampai Robby tahu kalau pelakunya papa dan mama ya. Kamu harus lindungin papa, Alina. Papa minta aku lindungin. Terus yang lindungin aku siapa? Bisa-bisanya ya papa mikirin diri sendiri. Terus nasib aku gimana? Bikin bete tau nggak?
Mama. Aduh Alina, kamu tuh ya ngagetin mama aja. Ada apaan sih? Lebih kaget mana sama berita soal Robi? Terus apa hubungannya sama mama? Dia mau selidikin siapa yang udah nyebarin beritanya ke Jora. Dan dia curiga pelakunya tuh Mama dan Papa Widodo. Kok mama yang disalahin sih? Mama tuh gak tahu apa-apa loh. Kalau dia punya bukti-buktinya dan kecurigaan dia bener, dia bakal bikin kalian celaka. Ma, aku harus gimana dong, Ma? Kita nggak bisa terus-terusan tinggal di sini. Kita tuh jadi tahanan. Kita nggak bebas. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu bisa diem nggak? Tenang dulu, tenang. Mama tuh lagi mikir. Mama udah punya rencana. Kita akan pindah ke rumahnya Agung Subrata. Mama nggak ngigo kan? Enggak lah, Mama nggak ngigo. Denger ya, si Willa kan lagi sakit keras. Dan kayaknya sebentar lagi dia bakalan mati. Nah, Mama tuh lagi cuci otaknya dia agar mempersatukan cinta Mama kembali dengan Agung Subrata supaya kita bisa pindah ke rumahnya dia yang besar itu. Kalau kita bisa pindah ke sana, berarti kan kita bebas dari sini. Ya kan? Pinter nggak Mama? Ya, emangnya tapi Papa Agung mau nerima kita. Apalagi dia tahu kan sekarang aku tuh bukan anaknya dia. Alina, jangan gitu dong. Kamu itu udah tinggal 20 tahun lebih sama Agung Subrata. Dari kecil kamu dibesarin sama dia, masa dia nggak punya rasa kasih sayang sama kamu? Hati dia tuh lembut kok. Dia pasti sayang sama kamu. Udah, nanti biar Mama cuci otaknya dia juga. Dia tuh baik kok, pasti dia mau terima kamu lagi. Beneran, Ma? Iyalah. Yes, cemerlangkan ide Mama. Oh, jadi Widodo itu lagi di hotel. Tunggu saya, Widodo. Saya datang. Ngapain kamu kemari? Ikut saya. Untuk apa? Gak usah banyak tanya. Jalan dan jangan bikin orang curiga. Gimana rasanya? Mau sampai kapan kamu diam? Mau sampai kapan? Aku nggak tahu, Robi. Aku nggak tahu. Nggak tahu apa? Bukan aku yang jebak Jora. Kamu mau tahu kenapa saya mukulin kamu? Saya mukulin kamu karena kamu merusak nama baik orang. Sekarang kamu ngaku. Yang ngejebak Adit sama Kejora. Kamu kan? Bukan aku, Robi. Ngaku!
Gimana? Nggak mau ngaku? Bukan aku, Robi. Kamu nggak bisa paksa aku. Bukan aku yang lakuin itu. Oke. Kita lihat aja nanti. Kalau memang bukan kamu yang melakukannya. Sekarang kamu ikut saya lagi. Robi, jangan. Jangan, Robi. Jangan. Robi, jangan, Robi. Jangan, Robi. Robi. Ya, salah aku. Saya nggak pakai jalan, Robi. Nyaris. Akhirnya kamu ngaku juga. Sayangnya tadi saya nggak merekam ekspresi kamu. Coba ngomong lagi. Siapa yang merencanakan ini? Kerjasama dengan siapa? Jangan! Kok saya tabrakin kamu lagi? Ya, Robi, Robi. Aku ngaku. Aku yang lakukan. Aku sama Rati yang jebak Kejora. Robi? Jangan diangkat. Halo, Robi. Ada apa? Saya membawa info yang penting buat kamu. Saya di luar rumah kamu. Temuin saya. Robi, tolong, ini udah malam. Bisa nggak kamu nggak usah gangguin aku? Info ini mengenai siapa yang menjebak kamu dan Adit. Oke, Kejora keluar sekarang. Tapi lu inget ya, jangan berharap lu bisa macam-macam sama Kejora. Ayo Kejora, kalau kamu mau keluar, aku jaga.
Mana bukti yang kamu bilang? Mana bukti yang kamu bilang kalau aku sama Adit dijebak? Mana buktinya, Robi? Saya pikir kamu sendirian datang ke sini. Ngapain orang ini ikut? Gue suaminya ya. Robi, stop! Kalau kamu kesini cuma cari masalah, mending kamu pulang. Saya nggak akan pulang sebelum saya kasih tahu siapa yang jebak kamu sama Adit. Tapi saya pengen orang ini masuk dulu ke rumah. Robi, sampein sekarang sama gue apa yang lo mau omongin. Kalau lo nggak mau ngomong juga, gue lapor ke polisi. Yang ngejebak Adit sama Kejora itu adalah Ratih dan Widodo. Nggak mungkin. Mana mungkin gue percaya sama tukang tipu kayak lu. Aku yang lakukan. Aku sama Ratih yang jebak Kejora. Orang tua kamu adalah pelaku dari semua kejadian ini, Raka. Sekarang kalian percaya kan? Saya nggak bohong. Saya kirim ke HP kamu. Orang tua kamu adalah pelakunya, Raka. Malu-maluin. Raka, udah ayo kita masuk. Ayo. Ngapain kamu balik ke rumah itu? Di situ ada Ratih. Ntar kamu dicelakain. Urusannya apa sama lu, ha? Gua suaminya, gua bisa jagain Kejora! Udah. Jangan bikin gua lebih kasar lagi ya sama lu ya. Raka, cukup! Aku bilang cukup! Raka, udah, cukup! Raka, udah cukup! Udah, cukup! Ayo, ayo masuk! Raka, ayo masuk! Masuk, ayo! Ikut saya. Robi lepas! Gak perlu kamu kayak gini. Mendingan kamu pulang sekarang. Urus istri kamu, Kalina. Lepas! Ayo Raka, ayo. Mama! Raka, udah jangan emosi kayak gini dong, Raka. Mama! Raka,
sih malam-malam teriak-teriak? Ma, ternyata Mama dan Papa kan yang sudah jebak Kejora dan Aditya. Mama nggak ngerti kamu tuh ngomong apa sih? Nih, Mama lihat ini. Aku yang lakukan. Aku sama Rati yang jebak Kejora. Raka, bukan Mama. Tapi ada orang yang menjebak Mama membuat cerita seperti itu. Nggak usah flying victim ya, Ma. Jelas-jelas di bukti ini, Papa tuh sebut nama Mama. Masih nggak mau aku juga. Raka, kalau kamu nggak percaya Mama, ya udah, nggak apa-apa. Mama tahu, Mama memang nggak berharga dan nggak berarti di mata kamu. Mama mau bunuh diri. Ma! Ya Allah, Mama jangan, Mama jangan, Mama jangan nekat, Ma. Nggak usah dekat-dekat. Biarin aja. Kalian itu nggak sayang sama Mama, nggak percaya sama Mama. Lebih baik Mama loncat ke bawah. Loncat aja, Ma. Kalau itu bikin Mama puas. Aku yakin Mama nggak akan berani, kan? Kamu jahat. Tega kamu ngomong gitu sama Mama. Ma, aku seperti ini karena Mama selalu anggap Kejora seperti musuh. Seperti orang yang harus dibasmi. Padahal Kejora itu istri aku, Ma. Aku nggak akan membiarkan orang lain termasuk Mama seenaknya sama istri aku. Ayo Kejora. Mama jangan, Ayo Kejora. Ma, bahaya, Ma. Ayo. Raka. Kejora. Kamu dulu aja. Jora, aku minta maaf ya sama kamu. Karena aku sempat nggak percaya sama kamu. Aku juga sempat marah ketika aku lihat foto kamu sama Adit. Tapi aku juga nggak tahu kenapa aku seperti itu. Dan aku juga minta maaf sama kamu. Kalau kamu anggap aku nggak bisa jagain kamu. Tapi aku selalu berusaha sekuat tenaga aku untuk jagain kamu, Kejora. Makasih ya Raka, kamu udah percaya sama aku. Tapi aku harap lain kali kamu juga lebih percaya sama aku. Karena itu sangat penting. Iya, Kejora. Aku akan lebih percaya sama kamu. Ya udah malam. Kita tidur ya. Raka, kamu kok tidur di lantai lagi? Iya emang di lantai. Raka, kamu tuh masuk angin. Udah kamu tidur situ aja ya. Jangan di lantai kayak gini, udah yuk. Enggak kok. Udah kamu tidur di kasur aja, aku pijetin supaya anginnya keluar. Ayo. Enggak. Raka, ayo ikutin aku. Udah gak usah debat, ayo. Ayo buruan. Ayo, aku pijetin dulu. Ya.
Enggak usah Kejora. Enggak, aku enggak mau. Enggak. Tuh kan masih bersihin. Ayo buruan. Ayo aku pijitin. Ayo. Buruan, rebahan. Ini bantalnya. Aku pijitin ya. Supaya anginnya hilang. Udah, relax aja. Kenapa Raka? Terlalu sakit ya? Enggak. Cuma apa? Cuman apa Raka? Cuma apa Raka? gimana kalau kita pergi keluar sebentar aja. Berdua. Bulan madu. Maaf kalau sudah bikin kamu gak nyaman. Aku mungkin harus dikitin terus kali ya. Kalau pernikahan ini pernikahan terpaksa. Jadi nggak akan ada yang namanya bulan madu. Karena kalau bulan madu ya jadinya bulan madu terpaksa. Kamu kebanyakan ngomong, Raka. Padahal aku mau jawab, iya aku mau. Terima kasih banyak, Kejora. Terima kasih. Sekarang kamu aku pijitin lagi ya. Nggak usah. Raka, aku pijitin sampai kamu sembuh ya. Udah, tenang aja. Tapi yuk, tiduran lagi. Relax aja ya. Kemanapun kamu pergi, Kejora, saya akan selalu di dekat kamu. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menjaga kamu selain saya.
Tunggu saya. Saya akan datang untuk kamu. Dia tahu nggak sih, kelakuannya ini malah bikin aku nggak bisa tidur. Kamu kenapa sih ngeliatin aku terus? Bentar ya. Halo? Suaranya sangat merdu. Ini siapa ya? Halo Kejora. Saya adalah pasangan masa depan kamu. Kamu jangan macem-macem ya. Saya nggak mau macam-macam sama kamu. Saya cuma pengen memilikimu. Siapa sih ini? Siapa Kejora? Gak tahu Raka, nomornya gak dikenal. Coba aku cek. Nomornya nggak terlacak. Aku juga penasaran. Siapa orang jam segini nelfon aku pakai nomor gak dikenal? Apa jangan-jangan Adit? Tapi masa Adit seperti itu sih? Dit, sorry Dit, pagi-pagi gua ke rumah lo. Gak apa-apa. Ada apa? Tadi malam ada orang misterius yang nelpon Kejora. Lebih tepatnya itu tengah malam. Ya, terus? Apa lo yang nelpon? Gue gak mungkin nelfon lah, Raka. Lu kenal gue. Ngapain gue telepon istri orang tengah malam? Lagi pula kan gue gak ada hubungan lagi sama Kejora. Dan gue gak ada urusan. Apa mungkin yang nelpon itu Robi? Tapi Robi kan semalam belum lama dari rumah nemuin Kejora. Masa habis itu langsung telepon? Dan Robi bukan tipe telepon misterius yang bisa langsung datang dan bisa telepon. Tapi siapa ya? Aldi? Aldi? Mana kamu, Mama? Om Raka sendirian, Nak. Nggak sama Mama. Ya, aku kangen sama Mama. Dit, Aldi lagi kangen tuh sama Kejora. Boleh nggak? Kalau hari ini Aldi jalan-jalan sama gue dan Kejora. Enggak. Lagi pula gue risih. Kalau misalnya gue harus jalan sama kalian. Gue nggak bisa ngawasin Aldi. Gue bisa ngawasin dia kok. Jadi lu nggak perlu khawatirin dia. Dan lagian, Aldi kan mau ketemu sama mamahnya. Ya nggak Aldi? Iya, Pak. Aku kangen sama Mama. Gimana, Dit? Boleh? Gue janji, gue bakal jagain Aldi.
Oke, boleh. Aldi, kamu hati-hati tapi ya, Nek ya. Ya, sekarang pamit dulu sama Nenek. Ayo. Yeay, makasih ya, Pak. Nenek, Aldi mau pergi ya. Aldi jangan buru-buru, Nak. Aldi, mau kemana nak? Kamu kok udah rapi pakai sepatu? Bu, Aldi mau berangkat, pergi sama Kejora sama Raka. Terus kamu izinin Aldi pergi sama mereka? Ya iya, Bu. Kamu gimana sih? Kalau ada apa-apa lagi sama Aldi gimana? Ya Allah. Bu, Aldi kan berangkatnya bukan cuma sama Raka, tapi juga ada Kejora. Kejora kan ibunya. Ya tapi kan Raka bukan orang tuanya. Raka ayahnya Aldi. Ayah tirinya. Dan aku lihat sepertinya Raka juga sayang sama Aldi. Jadi nggak apa-apa ya, Bu ya. Ya Allah, Nat. Kamu tuh besar hati banget ya. Padahal Kejora kan udah ninggalin kamu. Ibu bangga sama kamu. Pak, yuk kita jalan. Oh, ayo. Ya udah, kamu cium dulu tangannya Nenek. Izin dulu sama Nenek ya. Ini salim dulu sama Nenek. Salim. Salim yang bener. Hati-hati ya sayang ya. Nek, Aldi pergi dulu ya. Iya sayang. Hati-hati ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saatnya cari muka lagi sama Mas Agung. Jadi nanti kalau misalnya aku diusir dari rumahnya Robi, aku dan Alina punya tempat tinggal. Kebetulan mereka lagi ada di luar. Aku langsung harus cari muka sekarang. Wila, kamu mau kemana? Kok kayaknya mau pergi? Bukannya harusnya kamu istirahat di rumah ya? Kamu kan lagi sakit. Aku mau kemo ke rumah sakit, Mbak. Hah? Kamu kemo ke rumah sakit? Berarti ketemu pasien-pasien yang sakit yang lainnya juga dong? Aduh, kamu jangan down ya kalau ketemu mereka. Wila sama aku nggak akan membuat istriku itu down. Ngerti? Itu kan nggak bisa dihindari. Pasti dia down lah ngelihat orang-orang yang sakit juga. Wila, mau aku temenin? Apa sih kamu? Udah ada aku, suaminya. Bentar, klien aku. Halo, Pak. Meeting dadakan hari ini. Saya hari ini harus ngantar istri saya ke rumah sakit. Kalau diganti sama hari lain aja gimana Pak meetingnya? Iya Pak. Ya saya bicarakan dulu sama istri saya. Ya, baik Pak, baik. Nanti saya hubungin. Mas, kalau mau meeting aja nggak apa-apa. Lalu kamu saya ngantar ke rumah sakit? Kan ada aku bisa ngurusnya kok. Iya Mas, aku sama Mbak Tias aja ya. Kira-kira kemonya bisa diundur sore ini nggak ya? Hah? Mau diundur ntar sore? Kamu gimana sih? Emangnya dokter itu cuma ngurusin satu pasien aja? Kasian dong. Itu, pasien-pasien yang lain? Ya Mas, udah nggak apa-apa. Kamu pergi meeting aja. Aku sama Mbak Tias lagi keluar. Aku udah tinggal berangkat kok. Ya, udah aku berangkat sekarang ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ayo Mbak. Enak banget hidupnya Kejora. Dia nikah sama anak aku. Anak kandungnya diterima dengan baik sama Raka. Disayang, bahkan mau diajak jalan-jalan. Padahal keluarganya Kejora itu telah menghancurkan keluarga aku. Aku nggak akan rela melihat dia bahagia.
Aldi, kita nyanyi-nyanyi yuk. Kita nyanyi apa ya Om Raka? Nyanyi satu-satu sayang mama ya. Yuk, 1, 2, 3. 1, 1. Aku sayang mama. 2, 2. Sayang Om Raka. 3, 3. Sayang Papi Nenda. 1, 2, 3. Sayang. Yeay! Nanti kita seneng-seneng ya. Sana sama mama, sama Aldi, sama Om Raka ya. Liburan! Yeay, kita liburan! Seneng nggak sayang? Seneng nggak? Lo seneng nggak? Tempatnya bagus banget. Jara, kita foto-foto yuk. Yuk, foto-foto. Kita foto selfie dulu aja. Oke, sini. Sambil duduk apa berdiri? Berdiri dulu ya. Berdiri Gendong dulu kali. ya. Kita foto. Oke. Yeay, coba lihat. Kita punya sultan. Hah? Aku main ke sana ya. Ya udah, tapi jagain sama sus ya. Hati-hati ya. Yuk. Yuk. Oh, 1, 2, 3. Ah. Hati-hati ya. Jagain ya. Bagus banget loh Raka ini tempatnya. Aku seneng banget kamu ngajakin aku liburan Aldi ke sini. Kalau kamu senang, aku juga senang. Ditambah lagi, Aldi kita senang. Jadi double deh senangnya. Makasih ya Raka, kamu udah sayang sama Aldi kayak anak kamu sendiri. Iya Kejora, aku udah anggap Aldi itu seperti anak aku sendiri. Seger banget ya. Jadi hilang deh tuh moodnya Jakarta. Dan di sini kita bisa hilangkan stres kita. Kita menjauh dari orang-orang yang jahat. Termasuk mama aku. Ya, pokoknya kita bisa nikmatin lah honeymoon kita ke Jakarta.